mengkristenkan umat Islam. Allah diambil, sedikit dipelesetin Allah. Untuk apa? Untuk mengislamkan orang Kristen. Untuk mengkristenkan orang Kristen supaya semakin dalam imannya? Tidak. Kata Allah itu diambil untuk mengambil orang di luar daripada Kristen masuk ke Kristen. Karena kita di Indonesia mayoritas Islam, maka agama yang suka seperti bunglon muncul dengan keislaman. Itu poinnya, Bung. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Tabiat itu muncul dari pendiri-pendiri agama kalian awal mula terhadap orang Yahudi. Sekarang kalian praktekkan juga ke kami. Itu muncul perdebat para apologet Kristen itu. Berjilbab, berhijab semua. Cie-cie. Benci Islam, benci Arab. Tapi kitabnya ke Arab-Araban. Mujizat, syafaat, hikmat, berkat. Yeay. Inilah yang saya katakan, Bung. Kalau mau merajut persaudaraan kita saling menghargai, lakum dinukum waliyadin. Mulailah dari Anda. Sampaikan ke keluarga, keluarga sampaikan ke pemimpin jemaat sampaikan kepada Sekutuan Gereja Indonesia. Mari kita berdamai. Jadikan agama Anda sebagai satu pilar yang mengukuhkan Indonesia dengan tampilnya Kristen yang benar-benar punya jati diri. Jangan ke Islaman. Itu namanya intoleransi, nama itu. Kebablasan namanya. Biarkan kami dengan keislaman kami dengan tenang. Kalian juga dengan kekristenan kalian dengan tenang. Gitu baru. Ini kamu nggak sadar kan nyakiti kami kan? Kita sebagai anak-anak Allah memuji Bapa yang di surga. Kamu nggak sadar itu, nyakitin kami. Allah itu tidak punya anak. Ya, kami adalah anak Allah. Anak-anak Allah itu lebih tinggi derajatnya daripada anak manusia, anak hamba. Bung, sadarilah, Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Bilanglah anak-anak Tuhan, anak-anak Theos. Kami menghargai itu. Tapi giliran Anda mengatakan anak-anak Allah itu nyakitin kami loh. Sudah kami ini mayoritas, disakitin pula. Coba Anda bayangkan kalau kami menyebut Nabi Muhammad itu dengan panggilan Yesus. Atau Allah kami ganti dengan sebutan Bapa. Pasti kalian apa coba? Terjemahan Al-Quran ketika mengatakan Kul huwallahu ahad. Katakanlah Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan yang esa. Kira-kira tertawa enggak kalian? Tertawa pasti dia. Cobalah. Cobalah. Rasakan sedikit aja. Islam awam mungkin tidak merasakan, tapi kami yang paham. Rasakan aja sedikit. Ketika kemudian imam kami yang membacakan khutbah Jumat pada hari ini adalah Bapak Pendeta. Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Atau kata pendeta itu kami sandingkan kepada maling ayam. Bisa enggak? Gak bisa kan? Kenapa? Karena tidak sepadan dengan tempatnya. Bukan pada koridornya. Paulus penjagal. Disebut rasul. Mana nyambung? Dia bukan utusan Allah. Yang disebut rasul itu utusan Allah. Sementara Anda tidak menuhankan Allah. Tolonglah. Ya kita bukan mau ngotot-ngototan ini. Hanya untuk sekedar supaya kita saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Kalau Kristen sudah percaya diri dengan kitabnya, percaya diri dengan agamanya, Islam juga demikian adanya, maka Islam Kristen akan duduk semeja rangkulan ngopi setiap hari. Tapi ini kalian membuat satu jurang yang menyakitkan karena kalian ke Islam-Islaman. Itu aja sih Bang Andi. Silakan. Oke, Pak Laban bisa kerucutkan kok coba ke kata Rasul Paulus itu kira-kira kenapa bisa ada Rasul Paulus itu? Kata Rasul di situ. Kata Allah udah dulu. Silakan ke Rasul, silakan. Silakan Pak Laban. Iya, gimana? Kenapa ada kata Rasul gitu? Silakan, itu aja dulu. Biar berdata sedikit, silakan. Saya bukan ahli penerjemah, Bang. Jadi kalau saya menjawab kenapa diterjemahkan menjadi rasul, bukan hak prerogatif saya untuk menjelaskan apa dasar pemikiran memakai kata rasul di situ. Jadi saya nggak mau kebablasan menjawab di luar apa yang saya kerjakan.
Oke. Terus kemudian mau lanjut seperti apa? Anda juga nggak mempunyai data istilah-istilah Kristen yang dipergunakan dalam Islam. Anda juga nggak punya data. Justru Bang Juma banyak data, istilah-istilah Islam banyak Anda pergunakan. Terus bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa kami yang arogan dengan judul topik yang awal begitu? Landasannya apa? Silakan. Yang pertama, saya tidak pernah mengatakan kalian itu arogan. Jadi kalau diulangi lagi rekaman percakapan kita ini, diskusi kita ini, satu kata tidak ada saya katakan kalian itu arogan. Ya, itu yang pertama. Makanya sesuai konteks menangkap apa isi percakapan. Terus kemudian yang kedua adalah saya merasa tidak meniru. Meniru itu berarti aslinya berbicara tentang meniru itu berarti ada dua ini, ada dua benda. Satu asli, satu tiruan. Nah, asli ini pasti duluan datang. Jadi kalau namanya duluan datang berarti lebih asli daripada yang berikutnya. Berikutnya itu mungkin boleh kita katakan menambahi atau menyempurnakan. Jadi kalau dibilang meniru, meniru apa ini? Kalau beberapa kata kita bicara kata ya, bukan masalah cara beribadah, cara apa, bukan meniru. Karena apa? Kekristenan itu udah duluan datang. Jadi apa yang mau ditiru? Kalau kalian bilang mengarah ke Yahudi, bisa jadi ada arahnya ke Yahudi. Kenapa? Karena duluan Yahudi daripada kami kalau meniru. Jadi saya tidak merasa meniru. Tapi kalau dikatakan beberapa kata diambil, kalau memang itu milik dari Islam, apa yang mau saya katakan solusinya supaya kita selesai dengan masalah ini? Tuntut selesai. Saya dari tadi kita nggak usah curhat-curhatan. Aku begini, aku disakiti, begini begitu, begini apa kayak berpuisi apa? Artinya langsung cara-cara yang rasional aja. Apa cara yang rasional? Tuntut. Ke siapa mau dituntut terserah kalian. Ya kan? Seperti itu. Ya, jadi saya nggak ngerti di mana letak datanya. Ini bank ini pakai data, ini pakai data. Di mana datanya? Saya nggak ngerti data apa yang dipakai. Asumsi. Kenapa? Karena kan sejarah itu kita nggak bisa buktikan secara real sejarah yang dimasukkan dalam apa. Kenapa? Karena ada tadi bahasa menyatakan Filipina seperti ini, Indonesia seperti ini. Oh jadi dulu Filipina itu nggak punya apa? Nggak punya ustadz, nggak punya guru dulu di sana. Atau gimana? Nggak punya kerajaan dulu di sana atau gimana? Nah, jadi saya sudah akhir ya. Ini sudah larut malam. Saya hanya kembali untuk closing statement boleh? Enggak, habis Bang Juma baru Anda kembali. Oke, closing statement aja ya. Saya pikir. Ntar habis ini ya ke Bang Juma dulu baru kembali ke Anda. Biar Bang Di, biar silakan saudara. Mau closing nggak apa-apa. Iya, silakan. Iya, ini berhubung besok harus kerja, jadi Oke. ujung-ujungnya dua arah terus. Yang A jawab B, B jawab A. Jadi tidak ada ujungnya dan perdebatan itu tidak akan melahirkan pemenang. Oke, begini, saya ambil aja dari pernyataan saya tadi. Kalau memang Islam itu jadi Islam yang dewasa, ya, tunjukkan dengan perilakunya, tunjukkan dengan jati dirinya. Nah, tidak usah harus dengan ABCDZ terhadap orang lain. Orang akan mencontoh dari perilakunya. Kita nggak usah merasa keberatan kalau perilaku kita tidak menunjukkan seseorang yang patut dicontoh. Itu. Jadi menghentikan kegiatan yang kita anggap dirugikan itu tadi adalah tunjukkan bahwa agama itu adalah agama yang dewasa. Agama apa? Agama yang membawa kedamaian. Apa istilahnya? Agama bagi alam semesta. Saya kembali. Kalau memang agama Islam itu mengatakan bagiku agamaku, bagimu agama bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Iya, karena udah malam, jadi udah belepotan ngomong. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi tunjukkan itu, saya mau melihat itu, apakah memang Islam itu patut dicontoh atau tidak patut dicontoh. Nah, kita lihat dari perilaku aja. Mungkin itu closing statement saya. Terima kasih. Wassalam. Shalom untuk
yang beragama Kristen. Oke. Jadi terima kasih Pak Laban. Next nanti kalau teman-teman pada naik jangan kayak tadi tawuran. Dikasih satu persatu, ditawarkan siapa yang mau diskusi Bang Juma, hanya Pak Laban yang berani. Yang lain mingkem kaku. Giliran berjalan diskusi pada mau ngomong. Gitu loh. Next ya teman-teman. Sejahat-jahatnya manusia, saya pikir pasti ada hal yang baik. Jadi saya pikir apalagi Bang Juma itu seorang pendakwa, seorang yang sangat hebat dalam agama, saya pikir pasti banyak nilai kebaikan. Jadi saya dengar aja. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Kalau saya hanya seorang moderat Bang Pak Laban. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi Iya, iya. pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas dialog ini dan juga ucapan maaf ketika saya terlalu keras kemudian melakukan penekanan. Tujuannya itu semata-mata untuk kita sadari bahwasanya Kristen itu adalah suatu agama yang kemudian datang ke Indonesia sama seperti Islam. Islam juga adalah satu agama yang datang, agama pendatang. Kristen juga adalah agama pendatang. Kan gitu. Lalu kemudian Kristen itu adalah agama syiar. Ada perintah di dalam Markus 16 untuk memberitakan tentang kekristenan kepada siapapun. Begitu juga di Islam ada perintah di dalam surah An-Nahl ayat 44 dan banyak data yang kemudian menjadi perintah yang mana perintah ini adalah satu amanah dari masing-masing agama untuk menyiarkan agama masing-masing. Nah, sebagai agama dakwah, sebagai agama syiar, ya sejatinya mencari pengikut dengan cara yang sesuai dengan slogan agama ini sebagai ajaran yang baik. Islam mengaku sebagai agama rahmat. Kristen mengaku sebagai ajaran kasih. Nah, sejatinya sebagai kasih ya harus mencerminkan wujud kasih itu seperti apa. Begitu juga rahmat harus mencerminkan sebagai agama rahmat itu seperti apa. Nah, ketika ada kemudian di antara dua agama ini offside dalam menjalankan, dalam mencari kemudian pengikut, ya sejatinya sebagai agama rahmat kembali kepada poin rahmat itu. Ajaran kasih kembali kepada poin kasih itu. Kalau sudah offside, tapi kalau merasa aman-aman saja, sah-sah saja kemudian melakukan cara-cara apapun untuk kemudian mencari pengikut, maka siap-siap pasti akan mendapatkan kritikan dari orang-orang yang paham tentang itu. Dan kalau sudah ada kritikan, jangan merasa terzolimi, jangan merasa tersakiti, jangan merasa tertekan, tapi sadarilah bahwa memang ada kehilapan, ada kekeliruan yang perlu diperbaiki di sana. Islam silakan berjalan dengan keislaman, Kristen juga silakan. Tetapi ketika ada hal yang keliru, ya apakah metode penyampaian atau metode dakwah atau metode kemudian pengolahan pesan dan seterusnya, maka ya sebagai ajaran kasih, sebagai ajaran rahmat, cerminkan itu. Jangan mengatakan rahmat tetapi nyikut sana sini. Jangan mengaku sebagai kasih tetapi nyikut sana sini. Itu sih supaya Indonesia damai sejahtera, Indonesia damai tentram. Semakin hari semakin erat persaudaraan meskipun agama majemuk di Nusantara ini. Dengan cara kita saling menghargai, menempatkan pakaian kita masing-masing. Saya Islam loh, saya Kristen loh, kan gitu. Saya Hindu loh, saya Buddha loh. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan cara-cara yang elegan, dengan tidak kemudian mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Kan gitu. Dudukan perkara itu dengan baik, saya jamin
akan jaya Indonesia ini ketika kita menyadari beragama dengan cara rasional, beriman dengan cara elegan, kemudian mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif dan membangun antar anak bangsa. Saya kira begitu Bang Hadi dan juga Saudara Laban. Sekali lagi mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Niatannya, tujuannya semata-mata untuk saling mengingatkan. Demikian. Oke. Makasih Bang Juma. Jadi ini malam benar-benar malam yang edukasi gitu ya. Bahwa marilah kita jangan menjadi maling berdasi jas yang intelektual, yang merasa sangat berbahagia dengan apa yang kita lakukan dan sangat happy apa yang kita lakukan dan tidak introspeksi diri menunggu orang lain untuk mengkoreksi kita. Nggak bisa. Ini tidak akan maju negara ini kalau kita introspeksi diri mengakui kesalahan kita. Padahal salah itu udah nyata di depan mata. Dan kesalahan itu udah disadari bahwa ini salah. Tapi bahagia sekali di situ menunggu orang lain untuk mengkoreksinya. Bahkan membawa ke jalur hukum. Tidak bisa. Orang yang baik, orang yang menyadari kesalahannya dan berbuat baik ke depan, jujur mengatakan apa adanya. Ini sudah terbentuk di Indonesia, sebagian saudara kita Kristen mengakui itu. Anda boleh bergabung dengan pendeta Yakub Sulistyo di sana. Pendeta Yakub Sulistyo ini sudah membawa ke ranah pengadilan 10 tahun yang lalu. Endingnya seperti apa? Ya silakan simak. Bagaimana pendeta Yakub Sulistyo dan kawan-kawan berbusa-busa itu. Ingin mengatakan, mengkoreksi, mengkritik lembaga Alkitab Indonesia. Mari kita menjadi Kristen yang punya jati diri, harga diri, dan mandiri. Tapi apa yang terjadi? Seiring dengan kebebasan untuk menerjemah oleh LAI itu dengan lembaga yang mandiri tanpa diganggu oleh umat Islam lagi, dan tanpa dibantu umat Islam lagi, mereka tetap memakai istilah-istilah Islam. Maksudnya apa? Anda boleh mengetahuinya seperti apa. Maksudnya adalah supaya kami di Indonesia, Kristen yang ada di Indonesia, harus ke Islam-Islaman supaya ini bisa laku. Itu intinya di sana. Kalau memakai identitas keromawian, memakai istilah-istilah Yunanian, akan banyak sekali berpengaruh ke akar rumput. Dan saya rasa orang-orang yang kurang sekolah bingung, apalagi ini Theos, apalagi ini Apostolos, apalagi ini Biblos. Ini sangat-sangat berpengaruh kepada pengikutnya sendiri. Ini pertimbangannya. Inilah yang dimaksud pertimbangan yang supaya LAI Anwar Chen dan kawan-kawan, Edwis Pasakalis dan kawan-kawan tidak pernah akan mau merubah. Kalau belum sampai 50+1, tidak akan. Kami akan 24 jam akan meluruskan ini semua. Mohon kiranya teman-teman, kalau diedukasi, ya jangan ngeyel. Karena Anda nggak berdata. Ini kan alasannya Allah itu kan udah dipergunakan Kristen Arab zaman dulu. Ya datanya mana? Liturgi kekristenan Arab sudah mempergunakan itu, tapi belum dibukukan, belum dibakukan. Itu masih liturgi kebudayaan di sana, tapi tidak ada satupun berhala-berhala di sana diberi nama Allah. Tidak ada. Kalau Kristen Indonesia berdasarkan Kristen Arab, mestinya dia berdasar ke Al-Munjid atau Alkitabul Muqaddas 867 Masehi. Al-Quran sudah ada, niru lagi. Anda mengatakan duluan kami dong. Kalau Anda duluan, ngapain lagi pelagiat kepada yang belakangan? Ini aneh. Orde baru atau orde lama nyolong kepada orde baru, kebalik-balik jadinya begitu. Ya makanya kami himbau kepada semua pihak yang mempunyai dasi, yang mempunyai jas, yang mempunyai kepala, yang mempunyai akal yang sehat, jujurlah. Waktunya di zaman keterbukaan ini bahwa Kristen itu adalah Kristen seperti ini. Pakai salib dan seterusnya. Punya ciri khas di Indonesia. Seperti saudara kita yang dijelaskan Bang Juma, Hindu, Buddha, dan lain-lain.
Nah, kenapa ini Kristen ini di Indonesia selalu ke Islam-Islaman? Pakai hijab lah dalam tampil ini dia, pakai jas lah, pakai kopiah lah, lebih lebih kiai daripada kiai gitu loh. Giliran nikah makan babi, pakai rok mini gitu loh. Giliran ke gereja nggak pakai seperti itu. Apa maksudnya? Kalau nggak plagiat coba. Apa yang ingin dicapai? Yesus adalah Allah, Allah anak, Allah Bapa. Apaan tuh? Untuk itu lebih baik pakai saja istilah ke dalam. Kenapa sih alergi pakai istilah Yunani? Kenapa? Itu kan kita subcianda gitu loh. Kenapa harus alergi pakai apostolos? Kenapa alergi pakai theos? Kenapa? Kenapa nggak mau pakai biblos sampulnya itu? Kenapa mesti al-al? Bukankah itu istilah dari Al-Quran? Anda kan nggak suka Arab. Katanya kadrun. Tapi istilah dipakai di sampul gitu loh. Ada apa ini gitu? Impor pemain asing untuk dari door to door. Dari rumah ke rumah, kemana-mana. Untuk misionaris. Hati-hati teman-teman. Sekarang ini Bible berbahasa Arab. Sudah merasuk ke pelosok desa. Hati-hati. Bahkan udah masuk ke pesantren. Bisa merasuki gitu loh. Jadi untuk itu jangan menyuruh kami yang melakukan aksi. Mestinya Anda introspeksi ke dalam. Bahwa benar ini. Ini kita kelirunya di sini nih. Kenapa kita nggak mau mandiri gitu? Itu sih dari saya, Pak Laban, mohon maaf kalau ini saya keras, serius. Kalau ini saya keras. Saya tidak akan pernah tidur menyelamatkan saudara-saudara saya yang ingin dimisionariskan, yang ingin ditipu. Ini kami tidak akan pernah berhenti. Tapi jangan harap kami sangat toleran. Saking tolerannya kami tidak akan melakukan aksi seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Toleran bagaimana yang Anda minta? Mestinya introspeksi ke dalam dong. Oke, itu dari saya. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf atas segala hilap. Ustadz Alip, silakan. Makasih banyak Pak Moderator, sangat mencerahkan. Tapi dari narasumber Kristen sudah mengundurkan diri, jadi nggak enak juga membuat narasi. Karena kita bisa membuktikan penyalahgunaan kata yang dipakai di terjemahan kitab kawan-kawan Kristen itu, kalau ke substansi, masuk ke pembahasan, itu memang sangat menyakitkan. Bahan edukasi aja kita sampaikan lah ya, mungkin kawan Kristen nanti kalau keberatan boleh membantah. Saya akan bacakan misal sedikit ya, kembali ke konsep. Kita baca Keluaran 12 nomor 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dan anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Bayangkan aja, menggunakan kalimat Allah, menggunakan kata Allah, disalahartikan, akan dibinasakan semua Allah di Mesir. Nah, ini menyalahgunakan penerjemahan yang tidak pada tempatnya. Padahal kalau kita jujur melihat Bible versi bahasa Arab, itu menggunakan kata alihah, sesembahan-sesembahan, berhala-berhala, Tuhan-Tuhan, bukan Allah. Makanya itu bisa dikatakan menyakiti umat Islam. Bagaimana kata Allah yang sudah tertulis di dalam Al-Quran, bahwa Allah itu disebut apa? Subhanahu wa ta'ala amma yasipun. Allah itu maha suci, maha tinggi dari yang mereka sifatkan. Maha suci dan maha tinggi. Makanya Allah itu Ismul A'dham, Ismul Jalalah, nama yang tinggi, nama yang agung, maha suci, maha tinggi, tidak seperti disifatkan kepada berhala. Dikatakan di kitabnya menggunakan kepada Allah-Allah Mesir akan dimusnahkan. Ini kan menyakiti saudara-saudaraku kaum Kristen. Penerjemahan yang tidak sesuai pada tempatnya. Kristen Arab aja nggak begitu menerjemahkannya. Terdoktrinlah orang bahwa Allah itu banyak dan Allah itu bisa dimusnahkan. Itu bisa dibaca di Keluaran itu. Nah, inilah berapa kali kita suarakan dan kita sebut, silakan gunakanlah keyakinanmu, kata itu pada tempatnya. Konsep keagamaanmu, bahasa di kitab sucimu, tempatkanlah pada tempatnya. Banyak itu digunakan kata Allah baik akan dibinasakan. Ngeri ketika kita cross check menggunakan kata-kata di dalam kitabnya.
Belum lagi tadi masalah Ruhul Kudus, ya, yang kelewat kita bahas di dalam Al-Quran. Kul nazzalahu Ruhul Kudus, katakanlah oleh engkau Muhammad, telah Ruhul Kudus, di situ malaikat Jibril telah menurunkan Al-Quran kepada hatimu, ke dalam hatimu. Ketika malaikat sebagai utusan Tuhan, Anda salah artikan di situ apa? Jadikan Tuhan Roh Kudus itu, pada Ruhul Kudus yang secara original itu adalah malaikat Jibril, tetapi Anda posisikan sebagai Tuhan. Nah, pencurian istilah-istilah seperti ini mengganggu keimanan kepada umat Islam. Ah, begitu dulu ya dari saya sedikit, mohon maaf. Terima kasih Pak De. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan dengan session kali ini Pak De? Silakan. Boleh. Jadi begini, saya itu justru kasihan sama jemaat-jemaat Kristen yang nggak ngerti apa-apa. Mereka menjadi korban, ya. Mereka menjadi korban dari kebodohan LAI. Karena mereka lah akar-akar rumput dari Kristen ini yang berhadapan langsung dengan kita, sehingga mau tidak mau mereka itu harus menanggung akibatnya dari kebodohan LAI. LAI itu ya seperti yang sudah kita ketahui, banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan dalam menerjemah, terutamanya yang berkaitan dengan istilah-istilah Islam. Sebenarnya kita tidak keberatan kata Allah itu dipakai oleh mereka, asal ditempatkan pada porsinya. Kalau dari master bahasanya bahwa Allah itu nama, ya jangan dijadikan jabatan. Silakan Anda pakai, tapi nama, jangan jabatan. Sehingga ketika itu dipakai nama, itu tidak akan melecehkan gitu kan. Tetapi kalau sudah jabatan, nah ini indikasinya bisa melecehkan, seperti ayat yang dibaca Ustadz Alif itu tadi, ya, Allah di Mesir akan dibinasakan, padahal Allah itu nama, ya kan begitu. Nah, kita sebagai umat Muslim yang tidak rela nama Tuhan kita dilecehkan, tentu kita akan bereaksi. Nah, reaksi kita tidak langsung bisa ke LAI tentunya, ya akhirnya jemaat-jemaat ini jadi korban atas kebodohan mereka itu. Memang kita akui, tanpa adanya mengutip istilah-istilah Islam, agama mereka nggak laku. Siapa coba orang Islam, ya karena kita mayoritas gitu kan, ditawari istilah-istilah Yunani, nggak akan tertarik. Sedangkan sudah pakai istilah-istilah Islam aja mereka tetap minoritas. Apalagi kalau pakai istilah-istilah Yunani. Ayo kita nyembah Theos, seperti yang ditulis Biblos, yang disampaikan oleh Apostolos. Nggak laku bos, nggak laku. Kalau agamamu kamu sebarkan seperti itu. Karena kita mayoritas Muslim, sehingga mau tidak mau Anda harus mengaplikasikan Matius 10 ayat 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Anda harus cerdik untuk bisa memenangkan, untuk bisa mendapatkan jiwa-jiwa dari umat-umat Islam ini. Anda harus cerdik. Kalau enggak bisa. Ya. Kalau berani coba kembali ke teks aslinya. Theos, Apostolos, Biblos, pakailah. Ya, Pionema. Nah, misalnya seperti itu, pakai. Silakan pakai. Jangan ngutip Islam. Saya yakin agama Anda enggak berkembang sampai ratusan tahun ke depan, enggak akan berkembang. Ya, itu pesan saya. Terima kasih. Sebelum ke Bang Juma, saya himbau juga ya, mumpung lagi banyak yang nonton, kepada pemilih-pemilih Komal begitu. Sekiranya kayak kredit kayak tadi, kasihan Bang Jumanya sendiri, ya, berganti saut-sautan ada 3 orang Kristen, tabrak-tabrakan begitu. Bang Juma tidak ada spasi untuk mendengarkan dulu, terus menjawab. Jadi pancing untuk Bang Juma untuk emosi, gitu loh. Saya perhatikan dari tadi, saya sebenarnya mau tidur, terpaksa saya naik gitu loh. Ini harus segerakan ini gitu. Supaya apa? Supaya dimoderatorin lah. Diatur siapa yang mau diskusi, topiknya apa. Mulai kita, supaya tidak ada kebencian, tidak ada saut-sautan, tidak ada fitnah-fitnahan, tidak ada hujat-hujatan gitu.
Seperti tadi kan akhirnya Laban kehabisan data, kehabisan argumentasi, gitu ya. Karena sebagaimana topik yang dia bawa. Yang next ya teman-teman, siapapun yang buka Komal, kalau sudah terjadi kredit itu, ya diambil alih saja. Kalau perlu turunkan 2, sisain 1 Kristen, biar yang berhadapan dengan Banyumas one by one gitu. Boleh dia 3, tapi gantian berbicara. Itu sih kira-kira dari saya ya, himbauan supaya kedepannya lebih baik. Bang Juma, silakan, ada yang mau ditambahkan sebelum ditutup? Ya, saya kira cukup, Bang Handi. Udah cukup saya rasa ya. Intinya apa yang kita sampaikan ya tujuannya pasti untuk mengedukasi aja. Saatnya teman-teman kita yang tadi itu untuk merenung. Kalaupun ada yang salah menurut hitungan mereka apa yang saya sampaikan ya tentu mereka punya punya argumentasi untuk membangun kebenaran versi dia dan mengakibatkan kesalahan saya itu nampak di permukaan. Tapi kan tadi nggak ada. Apa yang kita sampaikan pun ujung-ujungnya kan melunak. Tadi awalnya keras dia kan. Bahkan sempat ada yang menghujat juga tadi kan. Ada. Pada saat mereka bertiga menghujat juga mereka. Emosi kan. Tadi sempat emosi. Padahal ya saya dengan suara keras kayak gitu untuk mengusir ngantuknya saya gitu loh. Gitu Bang Handi. Jadi Ya, ya tapi nggak enak didengar di bawah. Banyumanya yang kayak nggak ada spasi gitu loh, ngomong terus, menunggu salah bicara, menunggu Banyuma terpancing gitu loh. Itu intinya di sana yang dicari gitu. iya Bang. Iya betul betul betul. Ya, saya rasa next saya diskusi lah yang baik-baik lah. Banyuma juga kalau Iya masuk iya. di room Kristen ya begitu juga. Banyuma bicara dihajar yang satu, pindah topik yang satu, yang lain mancing-mancing. Sepertinya terstruktur masif ini orang kayak gini. Keliran tadi ya. Siapa yang mau diskusi sama Banyuma? Diam semua. Laban yang maju, kehabisan argumentasi. Yang satu mundur satu persatu, mundur satu persatu. Kenapa? Sakit kupingnya mendengarkan data. Itu dia Banyuma, sakit itu. Gitu loh. Nah kalau sudah sakit ya mundur. Tapi kalau tawuran mau dia, kalau tawuran. Kalau ribut Gitu mau. loh. Oke ya. Ada tamu nih yang baru datang, siapa nih? Kenaik Junior. Iya. Silakan yang lain. Kenaik. Saya nyimak dulu Ya. Bang Handi ya. Teman-teman saya Ya. saya closing dulu di YouTube Bang Handi. Siap. Pindah ke Ya. Andi Selebes yang ada di Iya. Zulkifli Mabas, silakan.